Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Kejar. Sini, cepat. Air, mata gua kena. Air. Daerah yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung ini, memiliki alam yang menarik sekaligus menantang. Ditambah lagi nuansa tradisional yang masih lekat pada kehidupan warganya. Kabupaten Waikanan. Ya, beberapa tahun yang lalu, daerah ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Utara. Sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan perkebunan. Rencananya, hari ini saya akan mencoba menjelajahi areal hutan yang berada di sepanjang Sungai Waiumpu. Kabarnya sih, warga sekitar hutan kerap melihat dan bahkan berpapasan dengan satwa liar, terutama ular yang ukurannya sangat besar. Masih di Kabupaten Waikanan, sekarang saya sedang berada di antara tepian Sungai Waiumpu. Nah, Sungai Waiumpu ini sendiri membentang dari dataran Bukit Barisan sampai ke arah Belambangan Umpu. Nah, di kanan kiri tepian sungai itu ada hutan sebelah kanan sana, dan di sebelah sini yang saya berdiri sekarang itu adalah perkebunan milik masyarakat sekitar sini. Tapi jangan salah, daerah perkebunan seperti ini adalah daerah yang justru disukai oleh satwa liar seperti reptil. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelajahi daerah kebun yang luas ini untuk mencari reptil-reptil yang ada di sekitar sini. Ikuti saya ya. Meski ada beberapa bagian yang sudah tidak asli lagi karena pernah menjadi hutan tanaman industri, namun kondisi hutan di sepanjang aliran Sungai Waiumpu relatif masih bagus. Areal pinggiran hutan di sekitar sini banyak dimanfaatkan warga menjadi perladangan. Kebanyakan warga menanam kopi. Tidak sedikit juga para petani yang sedang berladang bertemu dengan satwa-satwa liar dari dalam hutan. Dan yang paling sering terlihat yaitu ular. Ini dia nih, masyarakat sekitar sini selain menanam pisang, terus singkong, jagung, ataupun karet, mereka juga penghasilannya itu sumber pertamanya itu dari kopi ini. Nah, di sini adalah penghasil kopi terbaik loh. Kopi-kopi di sini itu dikirim bahkan sampai ke luar negeri. Nih, ini kopi yang udah mateng dan sekarang belum musim kopi. Nah, selain kopi ada juga, nah ini dia nih rempah khas Indonesia, yaitu merica atau pedes. Merica ini ternyata pohonnya adalah seperti ini, merambat dari bawah ke atas. Dan buah merica itu bulat-bulat kecil-kecil. Nah, biasanya mereka memproses atau memanen buah merica dengan cara sederhana dan tradisional. Selain merica, ada juga pohon-pohon lainnya yang ditanam orang sini, yaitu ini pohon kakao atau coklat. Nah, lihat ini ada buah kakao atau buah coklat yang sudah rusak ya, dimakan, isinya udah dimakan sama kelelawar. Kalau nggak kelelawar, tikus paling. Biasanya tikus atau kelelawar itu liar di malam hari. Nama kerennya nokturnal. Kelelawar
menjadi salah satu satwa yang dianggap mengganggu tanaman penduduk di sekitar aliran Sungai Umpu. Area perladangan kopi, coklat, hingga rempah-rempah milik penduduk tak terlepas dari keberadaan makhluk malam yang satu ini. Ada mamalia kecil yang suka terbang di malam hari lagi tidur nih. Yang satu ini lagi istirahat. Biasanya ketika malam dia berburu serangga kecil seperti belalang ataupun jangkrik. Lihat ini. Kebanyakan kelelawar memiliki taring atau gigi yang sangat tajam. Nah, gigi ini sendiri berfungsi untuk menangkap ataupun mengoyak tubuh mangsanya. Sekarang kita kembaliin lagi ya. Keberadaan Sungai Waiumpu di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, memiliki peran penting bagi masyarakat di daerah ini. Sebelum ada jalan akses menuju daerah Waikanan, Sungai Waiumpu menjadi satu-satunya jalan bagi warga yang ingin berpergian atau berdagang dan mengirim barang ke daerah lain. Keberadaan daerah perladangan di sepanjang tepian sungai sebenarnya masih berhubungan dengan fungsi Sungai Umpu sendiri sebagai jalur transportasi air. Hasil panen seperti kopi, coklat, dan rempah-rempah kebanyakan dikirim ke kota atau ke pasar-pasar melalui jalur sungai. Sekarang Panji berhasil menemukan bukti keberadaan ular di tempat ini. Selain kotoran, kita juga bisa mencari tanda-tanda bukti adanya satwa dari kulit. Biasanya ular berganti kulit setiap 3 bulan sekali. Dan ini lihat, ini adalah bekas kulit ular. Tapi kulit ini adalah kulit lama. Mungkin sudah sangat lama ya, sampai yang tersisa hanya bagian ini. Seharusnya bagian keseluruhan tubuh ular. Tapi karena sudah dimakan oleh serangga ataupun binatang lain, kulit yang tersisa sebagai petunjuk hanya segini. Yakin ini ada kulit ular kobra karena lihat bagian bawah sisiknya itu agak lebar dan berwarna putih kecoklatan. Oke. Tinggal tenang dan sedikit mencari dengan seksama, pasti kita ketemu sama ular. Selain resiko bertemu dan dimangsa buaya penghuni sungai yang terkadang naik ke area ladang, ancaman lain yang membuat keengganan para pemilik ladang untuk datang melihat tanaman mereka, yaitu keberadaan ular yang juga sering mengancam nyawa. Terlebih ular berbisa seperti king cobra dan ular kobra. Saya sangat beruntung hari ini karena berhasil bertemu dengan seekor tuan rumah dari Sumatera. Ini adalah Naya Leocodira atau Black Spitting Cobra. Nah, ular ini adalah ular kobra hitam penyembur yang ada di daerah Lampung dan Sumatera lainnya, bagian Sumatera lainnya. Di Pulau Jawa ular ini nggak bisa ditemuin. Kobra penyembur alias Naya Leocodira tidaklah kalah berbahaya dengan king cobra. Meski kadar racun bisanya tidak setinggi king cobra, namun semburan bisanya harus diwaspadai. Dan jangan sekali-kali berada searah dengan angin,
jika sedang berhadapan dengan kobra penyembur. Jika sampai terkena mata dan tidak segera tertolong, semburan korban akan berakibat fatal hingga menyebabkan kebutaan. Ular kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga persawahan. Dan